Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 147, Studi Nasional Kerajaan Yuyuan. Basan Libationer berjalan keluar dari kediaman cendekiawan dan tiba di Taman Pangeran yang bersebelahan. Taman para pangeran berisi sejumlah besar pangeran, putri, putri kerajaan, dan pewaris keluarga bangsawan. Mereka memiliki kualitas yang beragam, dan yang lebih penting, faksi-faksi mereka sangat kompleks. Para pangeran dan putri adalah anak-anak kaisar, sedangkan putri-putri komando dan pewaris tahta adalah anak-anak para pangeran. Selain perebutan suksesi antara para pewaris tahta dan putri-putri komando, ada juga perebutan kekuasaan antara para pangeran dan putri, yang cukup merepotkan. Inilah yang paling membuat Basan Libationer kesal, namun dia tidak bisa menghindari memilih di antara pilihan-pilihan itu. Jika tidak, menyinggung keluarga kekaisaran dan kerajaan pasti akan membuat mereka mempersulit hidupnya di kemudian hari. Sebaiknya aku pergi dan meminta pendapat pangeran kedua. Setelah mengambil keputusan, ia pergi menemui pangeran kedua. Ling Yusu terkejut sekaligus gembira. Basan adalah seorang pemuja di perguruan tinggi kekaisaran, dan statusnya di Akademi Agung hanya berada di bawah pemuja agung. Kekuatannya tak terukur, sepenuhnya setara dengan menteri-menteri peringkat pertama istana dan para pemimpin sekte atau pemimpin kultus dari sekte-sekte besar. Ia adalah salah satu makhluk teratas di dunia saat ini. Jika dia bisa menerima bimbingannya, itu tentu akan menjadi hal yang luar biasa. Pangeran kedua tampaknya terlalu banyak berpikir. Melihat kegembiraan di wajahnya, Basan Libationer segera menyadari bahwa dia telah salah paham. Dia tersenyum dan berkata, "Saya hanya mengajar para sarjana di bawah alam 6 harmoni. Karena saya tidak banyak tahu tentang Taman Pangeran, saya ingin meminta pangeran kedua untuk merekomendasikan 2 orang." Ekspresi Ling Yusu berubah muram. Sumber daya yang diterima putra mahkota jauh lebih banyak daripada yang diterima oleh pangeran lainnya. Bagi seorang pangeran seperti dia, hanya karena dia bukan putra mahkota, kultivasi yang diterimanya sejak lahir berkali-kali lebih sedikit daripada yang diterima oleh putra mahkota. Meskipun para pangeran dan putri dapat memasuki Akademi Agung untuk kultivasi tanpa ujian, putra mahkota memiliki setidaknya 6 guru tingkat master kultivasi untuk mewariskan pengetahuan. Lebih jauh lagi, kaisar akan membimbingnya secara pribadi dari waktu ke waktu, dan bahkan guru kekaisaran pun akan datang untuk mengajarinya. Putra mahkota tidak hanya diajari berbagai teknik pamungkas tingkat atas, tetapi juga harus mempelajari dao kaisar dan bakat untuk memerintah pejabat sipil dan militer. Dia bahkan harus menjalin hubungan dengan para menteri istana dan membangun istana kecilnya sendiri. Sekalipun pangeran dan putri lainnya berniat untuk memperebutkan tahta, mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan kompetitif seperti ini. Kemampuan Basan Libationer setara dengan seorang pemimpin sekte, menerima bimbingannya, meskipun tidak sebanding dengan situasi putra mahkota, tetap akan jauh lebih baik. Namun, karena Basan Libationer hanya mengajar para sarjana di alam janin roh dan alam 5 cahaya, dia tentu saja tidak mendapat bagian di dalamnya. Ling Yusu menekan kekecewaan di hatinya dan tersenyum. Pemahaman dan bakat saudari ketujuhku sangat baik. Bahkan guru kekaisaran mengatakan bakatnya luar biasa ketika melihatnya, bahkan melebihi milikku. Dia hanya sedikit nakal. Basan Libationer sangat tegas. Kau bisa membantuku mendisiplinkan karakternya. Basan Libationer terkejut dan berkata, apakah itu putri ketujuh? Dia memang agak suka bermain-main, yang telah menghambat kemajuan kultivasinya. Mereka yang berada di perguruan tinggi kekaisaran tidak akan mempersulitnya karena statusnya sebagai seorang putri. Tetapi denganku, dia akan mengalami kesulitan. Mata Ling Yusu berkedip, dan dia berpikir dalam hati, saudari ketujuh, kau terlalu dekat dengan orang yang terlantar itu. Sulit untuk menjamin kau tidak akan melakukan sesuatu yang mencoreng reputasi keluarga kerajaan. Kali ini, saat kau ikut denganku keluar dari gunung, kau bisa menjauh dari kinmu itu. Begitu kau melihat lebih banyak talenta muda,
kau akan melupakan orang yang terlantar itu. Ini demi kebaikanmu sendiri. Jadi jangan sampai kau tersesat. Pangeran kedua, apakah ada orang lain yang Anda inginkan? Tanya Basan Libationer lagi. Ling Yusu berpikir sejenak dan berkata, Ling Minyu, pewaris Minyu. Putra Pangeran Taisan, Ling Minyu. Basan Libationer tersenyum dan berkata, dia juga prospek yang bagus. Kudengar kau dan pewaris Minyu sedang berselisih. Jadi mengapa merekomendasikannya? Ling Yusu tersenyum dan berkata, aku dan Minyu berselisih hanya karena Pangeran Taisan mendukung kakak tertuaku. Namun, bakat dan pemahaman Minyu memang termasuk yang terbaik di Taman Pangeran. Basan Libationer mengangguk dan berkata, Pangeran kedua adalah orang yang berbudi luhur. Kalau begitu, Pangeran kedua harus memberitahukan kabar ini kepada mereka dan meminta mereka datang ke kediaman cendekiawan untuk menemui saya. Ling Yusu merasa senang mengetahui bahwa sang perjamuan memberinya kesempatan ini untuk memenangkan hati pewaris Minyu, dan dia segera pergi. Ketika Ling Yuxiu dan pewaris Minyu tiba di kediaman cendekiawan, mereka melihat bahwa selain mereka, ada beberapa cendekiawan lain, yaitu Qin Yu, Shen Wanyun, Yun Ke, Wei Yong, dan lainnya. Basan Libationer berkata, saya telah berdiskusi dengan Grand Libationer untuk menguji posisi sarjana Akademi Kekaisaran di atas para sarjana. Kalian adalah kandidat sarjana Akademi Kekaisaran. Mulai sekarang, kalian hanya akan pergi ke Paviliun Pelukis Suci, Aula Qingyang, Menara Urusan Militer, dan Aula Zhen Yuan untuk mendengarkan kuliah dan mempelajari lukisan, keadaan pikiran, strategi militer, formasi, dan musik. Untuk hal lainnya, kalian akan mengikuti saya. Saya akan mengajari kalian sesuai dengan bakat masing-masing, dan apa yang kalian pelajari akan berbeda dari sarjana lainnya. Apakah kalian dapat menjadi sarjana Akademi Kekaisaran dalam beberapa tahun akan bergantung pada kemampuan kalian sendiri. Oh, dan dia melihat sekeliling dan tersenyum. Kalian juga memiliki kakak senior. Atau mungkin kalian harus memanggilnya Paman Bela Diri Junior. Dia adalah sarjana Akademi Kekaisaran pertama dari Akademi Agung kita. Saya telah membicarakannya dengan Grand Libationer dan melaporkannya kepada Kaisar. Pengangkatan Kaisar akan segera dikeluarkan. Semua orang saling memandang dengan kebingungan. Sarjana Akademi Kekaisaran pertama, siapakah dia sebenarnya? Yue Qinghong dan Biksu Yun Ke dengan cepat menatap Shen Wanyun, yang ekspresinya berubah-ubah karena ragu-ragu. Basan Libationer berkata, kali ini, aku akan mengajak putri ketujuh keluar untuk beberapa hari agar ia bisa berlatih. Adapun yang lain, kalian harus menunggu sampai lain waktu. Putri, pergilah ke Menara Catatan Surgawi dan pilihlah beberapa jilid teknik kultivasi dan teks kemampuan ilahi. Sedangkan kalian yang lain, tetaplah di sini. Semua orang terkejut sekaligus gembira. Di Menara Catatan Surgawi, sekretaris pengawas memeriksa token buku dan berkata kepada Qinmu, saat memasuki menara untuk membaca, kamu tidak boleh merusak apapun. Jika ada buku yang rusak, kamu akan dipenjara. Token bukumu hanya mengizinkanmu untuk membaca di lantai pertama. Jangan pergi ke lantai 2, atau kamu akan ditangkap dan dihukum oleh sekretaris pengawas di sana. Qinmu berkata, aku akan mengikuti Basan Libationer untuk berlatih dan mencari pengalaman. Aku ingin meminjam beberapa jilid kitab suci untuk dibawa keluar. Pengawas sekretaris terkejut dan berkata, jadi begitulah aturannya. Basan Libationer memiliki hak istimewa. Murid-muridnya dapat meminjam 5 jilid kitab suci. Masuklah dan pilihlah kitab suci kalian. Lalu kembalilah kepadaku untuk dicatat. Qinmu memasuki menara dan melihat puluhan ruangan. Setiap ruangan sangat luas, dengan plakat di pintu yang bertuliskan nama-nama prefektur dan kabupaten. Kitab-kitab suci di ruangan-ruangan ini kemungkinan besar dibagi berdasarkan wilayah. Kitab-kitab suci sekte-sekte di wilayah tertentu disimpan di ruangan yang mewakili wilayah tersebut. Qinmu memasuki ruangan tempat plakat Lizu berada dan melihat lebih dari selusin rak buku. Setiap rak berisi jilid-jilid kitab suci dan juga memiliki plakat dengan nama-nama sekte yang berbeda. Selain sekte, ada juga nama-nama keluarga bangsawan. Tidak banyak orang di ruangan ini, hanya 2 atau 3 cendekiawan yang duduk di lantai.
memegang buku dan belajar. Ada juga beberapa pintu kecil di dekatnya. Kinmu berjalan mendekat dan mendapati bahwa 2 pintu terkunci dari dalam, sementara 1 pintu terbuka. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat ke dalam, sedikit terkejut. Di balik pintu itu sebenarnya ada ruang seluas sekitar 1 hektar, bahkan lebih besar dari ruangan tempat mereka berada. Tetapi ruang itu kosong. Mungkinkah ini tempat bagi para cendekiawan untuk berlatih teknik kultivasi dan kemampuan ilahi? Kinmu pergi ke rak buku, mengambil sebuah gulungan, dan melihat ke bawah, merasa terkejut. Prefektur Lizu ternyata memiliki begitu banyak sekte. Gulungan itu bertuliskan, Teknik Dansia Sekte Dansia dari Lizu. Di sebelahnya terdapat beberapa buku lain, Teknik Pedang Dansia, Formasi 4 Gerbang Dansia, Ramuan Pil Esensial Dansia, dan sebagainya. Kinmu menelaah sekilas. Teknik kultivasi Sekte Dansia memang memiliki keunikan tersendiri. Setelah teknik ini dikuasai, ki asal akan berubah menjadi awan merah muda. Dengan satu gerakan, langit akan dipenuhi cahaya, dan pedang terbang akan tersembunyi di dalam awan. Ketika penglihatan musuh terhalang oleh cahaya, mereka seringkali akan terjebak. Teknik Dansia cukup bagus, tapi tidak bisa disebut ajaib. Dia meletakkan teknik Dansia dan mengambil teknik pedang Dansia. Setelah beberapa kali melirik, dia meletakkannya kembali. Teknik pedang Dansia dan teknik Dansia adalah bagian dari sistem yang sama. Hanya dengan berlatih teknik Dansia seseorang dapat berlatih teknik pedang Dansia. Kemudian dia melihat formasi 4 gerbang Dansia, yang juga membutuhkan latihan teknik Dansia dan teknik pedang terlebih dahulu. Dia juga membaca sekilas kitab esensial formula pil Dansia. Kitab itu sebagian besar berisi metode alkimia, dan beberapa formula pil layak dipelajari. Namun, beberapa formula tampak bermasalah bagi Kinmu, karena racunnya tidak sepenuhnya dinetralkan. Dia mengembalikan kitab suci Sekte Dansia ke rak dan kemudian mengambil 1 set kitab suci tebal lainnya. Kitab suci keluarga kerajaan Yuyuan. Kinmu terkejut. Dia membolak-balik buku-buku itu beberapa kali dan berpikir, bukankah rak-rak ini untuk kitab suci Sekte Lizu? Dari mana datangnya kerajaan Yuyuan? Ngomong-ngomong, apa hubungan antara kerajaan Yuyuan ini dengan wakil prefek Yuyuan Cuyu? Mungkinkah Lizu dulunya bukan wilayah kerajaan perdamaian abadi, melainkan milik negara bernama Yuyuan? Hati Kinmu tergerak. Wakil prefek Yuyuan Cuyu adalah wakil gubernur Lizu dan menggunakan Yuyuan sebagai nama keluarganya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Yuyuan Cuyun, yang merupakan seorang pejabat di ibu kota. Mungkinkah saudara kandung ini adalah mantan bangsawan kerajaan Yuyuan? Pangkat resmi wakil prefek Yuyuan Cuyu tidaklah rendah, dan ia memegang posisi tinggi di usia muda. Jadi ia pasti memiliki latar belakang yang signifikan. Lizu terletak di bagian selatan tengah kerajaan perdamaian abadi. Tampaknya Yankang telah mencaplok cukup banyak negara. Kinmu membolak-balik kitab studi nasional kerajaan Yuyuan. Kitab suci kerajaan itu tidak lengkap, tetapi jauh lebih baik daripada milik Sekte Dansia. Kitab studi nasional kerajaan Yuyuan disebut teknik misterius Chengdu Zaitian, yang hampir merupakan sebuah sistem lengkap. Dan teknik pedangnya disebut teknik pedang matahari terbenam. Kinmu membacanya sekilas dan memutuskan untuk memilih kumpulan kitab suci ini. Adapun teknik pedang, dia hanya berlatih bentuk pertama dari diagram pedang. Pedang menginjak sungai dan gunung. Pedang menginjak sungai dan gunung menghabiskan energi yang sangat besar. Jika dia bertemu musuh dan menggunakan teknik pedang ini, satu gerakan saja akan menghabiskan sebagian besar ki asalnya. Jika ada lebih banyak musuh setelahnya, itu pasti akan menjadi buruk. Oleh karena itu, dia membutuhkan teknik pedang tingkat tinggi. Teknik pedang matahari terbenam kerajaan Yuyuan adalah teknik pedang tingkat tinggi dan sangat sesuai dengan seleranya. Pengawas sekretaris baru saja mengatakan bahwa saya dapat memilih 5 jilid kitab suci. Sebaiknya saya mencari yang lain juga. Kinmu melihat-lihat rak-rak lain tetapi tidak menemukan apapun yang disukainya. Sebagian besar teknik sekte lain tidak sebaik teknik misterius Chengdu Zaitian milik kerajaan Yuyuan. Dia menjelajahi setiap ruangan dan menemukan cukup banyak teknik tingkat tinggi, yang membuatnya diam-diam penasaran.
Jika lantai pertama menara catatan surgawi sudah menyimpan begitu banyak kitab suci, seberapa kuatkah kitab-kitab suci di lantai kedua dan ketiga? Tunggu, itu tidak benar. Kitab suci yang diserahkan oleh beberapa sekte mungkin telah diringkas. Mereka belum menyerahkan teknik pamungkas mereka yang sebenarnya. Saat Qinmu menelusuri semakin banyak kitab suci, semakin banyak yang dilihatnya, semakin curiga dia. Banyak kitab suci di sini kemungkinan besar merupakan ringkasan. Dengan beberapa teknik pamungkas dihilangkan. Dia dapat merasakan hal ini dengan jelas bahkan hanya dengan sekilas melihat. Sebagai contoh, teknik pedang sungai berkesinambungan 9 lengkungan memiliki 9 gerakan. Ketika dia melakukan gerakan ke-9, dia merasakan aura dan kekuatan teknik pedang mencapai puncaknya. Tetapi kemudian tidak ada lagi yang tersisa. Dia telah membangun kekuatan yang luar biasa tetapi tidak memiliki gerakan ke-10 untuk melepaskannya. Jelas bahwa Sekte Pedang 9 Lengkungan belum menyerahkan teknik pedang secara lengkap, melainkan menyembunyikan sesuatu. Ada banyak kasus serupa. Jelas, kekuatan-kekuatan ini tidak bersedia menyerahkan teknik pamungkas mereka kepada kerajaan perdamaian abadi. Mereka semua pasti menahan diri. Hari ini adalah hari ulang tahun pemimpin aliansi San Sheng Yuan Xiao Dao. 1 tahun adalah musim mekarnya bunga dalam hidup. Seiring bertambahnya usia, semoga keharuman bunga bertahan sepanjang tahun. Selamat ulang tahun. Chapter 148. Knockout. After a while, Qinmu selected the second scroll, which was called the Soul Guiding Lure. It could hook the souls of the deceased out of the netherworld and also allow the practitioner to enter the netherworld. The reason he chose the Soul Guiding Lure was mainly because there were to few spells related to this aspect in the Heavenly Record Tower. Qinmu thought if he developed it further, could he hook the souls of the newly deceased and then bring them back to life. Then he chose the Hongshan Sex Talisman Command to summon ghosts and dispatch spirits. The spells of the Hongshan sect were also quite peculiar, using runes to borrow the power of ghosts and gods, which he felt had some commonalities with the Painting Dao. He only selected 3 scrolls, as choosing more would be useless. He already had quite a few cultivation technique to practice, and the technique and spells in the Great Nurturing Heavenly Demon Scripture were as numerous as ox hair, requiring time to comprehend. There was no need to choose too many. Qinmu brought the 3 scrolls to see the Secretarial Supervisor. The Secretarial Supervisor registered the scrolls and the book token before allowing him to leave the Heavenly Record Tower. 2 days later, the Emperor's Imperial Decree arrived, appointing Qinmu as an Imperial Academy Scholar of the Grand Academy, with an official rank of the 6th rank. He was permitted to go up to the 3rd floor of the Heavenly Record Tower and was not subject to the control of the Grand Academy. In front of the Grand Academy's mountain gate, Basan Libationer stood waiting. After a while, the second Prince Ling Yusu arrived, dragging a somewhat reluctant Ling Yuxiu. 7 sister, practicing under Basan Libationer will definitely be better than staying in the Grand Academy. Ling Yusu tersenyum. Basan Libationer adalah sosok setingkat Master Kultus, jauh lebih unggul dari banyak orang lain di perguruan tinggi kekaisaran. Aku sendiri iri dan ingin sekali menjadi murid Libationer, jadi jangan ragu. Kau adalah saudara kandungku, lahir dari rahim yang sama, bagaimana mungkin aku menyakitimu? Di samping gerbang gunung, seekor banteng hijau yang tegap berdiri seperti manusia, menggoda naga kilin yang menjaga gerbang, sesekali menarik kumis naga atau menyentuh ekor kilin. Hei, adikku, kapan kau akan pergi keluar dan bersenang-senang denganku? Banteng hijau itu bersandar di gerbang dengan bunga peoni di mulutnya. Terkekeh, adik kecil, apa serunya menjaga tempat ini setiap hari? Aku akan mengajakmu ke dunia yang penuh warna. Aku jamin kau akan bersenang-senang. Lihat bungaku ini, indah sekali, bukan? Akan kuberikan padamu untuk dimakan. Naga kilin menahan amarahnya, melirik Basan Libationer yang tidak jauh darinya, dan menekan keinginan untuk segera menyerang banteng hijau itu dan memakannya. Guru Basan, kapan kita berangkat? Tanya Ling Yusu. Basan Libationer mendongak ke arah gunung dan berkata, kita masih menunggu 1 orang. Dia seharusnya sudah turun sekarang.
Ling Yusu menatap adiknya di sampingnya. Merasa agak bangga pada dirinya sendiri. Untungnya, aku pintar, kalau tidak. Jika adik ketujuh tetap tinggal di gunung, dia pasti akan mendapat masalah dengan orang terlantar dari reruntuhan besar itu. Sekarang mereka sudah berpisah. Dia tidak akan punya kesempatan. Ling Yuxiu adalah saudara kandungnya. Jadi wajar jika dia sangat menyayanginya. Baginya, pangeran dan putri lainnya adalah pesaing. Tetapi Ling Yuxiu adalah saudara perempuan terdekatnya. Dan dia tidak bisa memberi kesempatan kepada orang jahat manapun. Saat Ling Yusu sedang berpikir, dia mendongak dan melihat seorang pemuda berjalan menuruni gunung, membawa seikat barang berisik di punggungnya, kapak, sebuah pisau pemotong babi, tongkat bambu, dan sebuah bungkusan besar dengan seekor rubah putih bertengger di atasnya. Anak ini sepertinya sedang melarikan diri dari kelaparan. Apakah dia berencana untuk kabur dari gunung? Pikir Ling Yusu. Basan Libationer akhirnya menghela napas lega setelah melihat Qinmu dan tersenyum. Semua orang sudah berkumpul. Ling Yusu tak kuasa menahan rasa merinding. Menatap Basan Libationer dan tergagap. Orang yang ditunggu guru itu dia. Basan Libationer mengangguk. Menghancurkan secuil fantasi terakhir di hatinya. Di sisi lain, Ling Yuxiu sangat gembira. Menatap kakaknya yang kebingungan dengan penuh kemenangan. Rencana kecil kakaknya itu tentu saja tidak bisa disembunyikan darinya. Ling Yusu ragu-ragu. Ingin bertanya kepada Basan Libationer apakah dia bisa mundur. Tetapi sulit untuk berbicara. Guru Basan, bolehkah saya juga berlatih dengan Anda? Tanya Ling Yusu buru-buru. Masih enggan menyerah. Basan Libationer menggelengkan kepalanya. Pangeran kedua, kultivasimu terlalu tinggi. Kau sudah mencapai alam 7 bintang. Dan kau sudah tua, jalanmu sudah ditentukan. Aku tidak bisa mengajarimu. Jangan khawatir, putri ketujuh tidak akan mengalami kerugian apapun bersamaku. Pulanglah. Ling Yusu enggan pergi, berdiri di sana sambil menatap Qinmu dengan tajam. Qinmu merasa bingung, tidak tahu bagaimana ia bisa menyinggung perasaan pangeran ini. Basan Libationer berkata dengan suara berat, karena semua orang sudah berkumpul. Mari kita berangkat. Qinmu buru-buru berkata, Guru, tunggu sebentar. Basan Libationer berhenti dan menoleh ke belakang. Qinmu berjalan mendekati naga kilin. Dan banteng hijau yang kokoh itu buru-buru mundur, mengawasinya dengan waspada. Qinmu mengabaikannya. Menahan napas, mengeluarkan botol giok kecil, membuka tutupnya, dan menaruhnya di bawah hidung naga kilin. Naga kilin langsung pingsan di tanah. Banteng hijau besar itu buru-buru melompat jauh, menatapnya dengan ketakutan. Qinmu menutup sumbat botol, dan rubah kecil itu menghembuskan angin untuk meniup aroma aneh yang keluar dari botol. Baru kemudian Qinmu menarik napas. Hulinger mengambil botol lain dari bungkusan itu dan memberikannya kepada Qinmu. Qinmu membuka botol itu, yang mengeluarkan bau asam yang menyengat, lalu menuangkan cairan dari botol itu ke mulut naga kilin. Itu adalah air lemon. Meskipun naga kilin pingsan dan tidak bisa bergerak, lidahnya tetap mengeluarkan air liur saat merasakan rasa asam lemon. Hulinger buru-buru mengeluarkan botol giok dari bungkusan itu satu persatu. Qinmu mengambilnya dan meletakkannya di sudut mulut naga kilin untuk mengumpulkan air liur. Setelah mengisi sekitar 10 botol, air liur naga kilin hampir habis, dan akhirnya berhenti menetes. Qinmu berdiri dan tersenyum, Guru, Saudari Xiu, kita bisa berangkat sekarang. Basan Libationer melirik Dragon Kilin yang pingsan dan bertanya dengan penasaran, untuk apa kau mengumpulkan air liur naga? Qinmu menjelaskan, ini adalah obat ajaib untuk mengobati luka luar. Jika seseorang terkena luka sayatan atau pedang, mengoleskannya pada luka dapat membuat daging baru tumbuh dari bagian yang membusuk dan menyebabkan kulit yang rusak mengelupas. Kita akan pergi berlatih, dan cedera tidak dapat dihindari. Jadi lebih baik bersiap-siap. Hati Basan Libationer sedikit tergerak. Tindakan Qinmu kemungkinan bukan hanya untuk mengobati luka di jalan, tetapi juga untuk menyambung kembali bagian bawah tubuh Bacar dan mengembalikan tubuh Bacar menjadi utuh. Qinmu menambahkan, Guru, bolehkah saya menggunakan banteng hijau Anda? Banteng hijau itu berkata dengan waspada, jangan bertindak gegabah.
Aku sudah menjadi saudara angkatmu, Linger. Jika kau memakanku, kakak perempuanku akan melawanmu sampai mati. Benar, kakak Linger. Hu Linger merasa menang. Dia mabuk dan bersumpah menjadi saudara denganku, menjadi adikku. Qinmu tersenyum. Aku hanya memintamu membantuku membawa barang bawaan. Lihat betapa gugupnya kamu. Ngomong-ngomong, aku baru saja mengecek, dan naga kilin itu laki-laki. Banteng hijau itu merasa seolah-olah dihantam guntur dahsyat 30 kali. Ia berdiri membeku di tempatnya, putus asa, dan tiba-tiba meraung keras. Hu Linger bergegas maju untuk menghiburnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jantan atau betina sama saja. Lagi pula, dia tidak pernah menyukaimu. Lagi pula, jika dia menyukaimu, keadaanmu akan jauh lebih buruk. Basan Libationer menggelengkan kepalanya, memimpin mereka menjauh dari Akademi Agung dan keluar dari ibu kota. Banteng hijau itu tiba-tiba bersujud, mengeluarkan raungan teredam dari tenggorokannya. Kemudian, tubuh di bawah kulit banteng itu mulai berdenyut. Tulang-tulangnya tumbuh dengan cepat, otot-ototnya bergetar keluar, dan bulunya tumbuh liar. Saat pertama kali berdiri, tubuhnya sudah setinggi 2 atau 3 orang. Tetapi sekarang setelah memperlihatkan wujud aslinya, ia menjadi jauh lebih besar, lebih dari 10 kali ukuran aslinya. Tangannya berubah kembali menjadi kuku banteng. Lubang hidungnya mengeluarkan asap, dan angin berhembus dari bawah kakinya. Basan Libationer menyuruh Qinmu dan Ling Yuxiu naik ke punggung banteng dan meletakkan barang bawaan serta bungkusan mereka masing-masing di atasnya. Pangeran kedua, jangan antar kami lebih jauh lagi. Kembalilah. Basan Libationer menatap Ling Yusu, yang telah mengantar mereka sampai keluar ibu kota, dan tersenyum, tidak akan terjadi apa-apa. Kembalilah. Ling Yusu memasang wajah masam dan melambaikan tangan ke arah Ling Yuxiu. Ling Yuxiu sedang berbicara dengan Qinmu. Bocah keras kepala Qinmu itu mengatakan sesuatu yang tidak ku ketahui. Dan Ling Yuxiu terkekeh, lalu memukul dada pemuda itu. Ling Yusu merasa seolah dadanya dipukul dengan keras, dipenuhi rasa frustrasi. Banteng hijau itu berlari kencang, dengan angin berdesir di bawah keempat kakinya, menuju ke kejauhan dan meninggalkannya jauh di belakang. Hu Linger duduk di lekukan tanduk banteng, bulu putih bersihnya tertiup angin. Ujung tanduk banteng melengkung membentuk 2 lingkaran, memungkinkannya duduk dengan santai di dalamnya tanpa terhempas angin. Rubah kecil itu bertanya dengan penasaran, "New Air, kau ternyata tahu cara mengendalikan angin?" Banteng hijau itu tertawa. Apa susahnya mengendalikan angin? Aku sendiri adalah spesies naga. Menunggangi angin dan guntur adalah bakat alami. Kau bisa tahu dari kulitku, kulit dan buluku yang hijau. Bukankah sangat mirip dengan naga Azure? Leluhurku adalah naga Azure, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan roh kecil sepertimu. Dia sangat bangga. Garis keturunan ini membuatnya sangat berbeda dari binatang eksotis lainnya. Jika dia bertemu dengan binatang eksotis lainnya, tekanan kekuatan naganya saja sudah cukup untuk membuat mereka tunduk. Hu Linger mengelus kulit kepalanya. Kulit banteng itu berkilau dan sangat tebal, dengan daya tahan yang luar biasa, dan sisik naga di lehernya juga sangat terang. Ia tak kuasa menahan diri untuk memuji. New Air, kulitmu ini pasti bernilai sangat mahal. Banteng hijau itu tersandung, buru-buru menutup mulutnya, dan berpikir, kakak angkatku ini juga seorang yang kejam. Tuannya ingin memakanku, dan dia ingin mengulitiku demi uang. Kejam. Benar-benar kejam. Aku, Niu tua, sederhana dan baik hati. Lebih baik tidak berurusan dengan orang-orang jahat ini. Hanya saja aku dibujuknya untuk mabuk dan diperdaya menjadi adik laki-lakinya. Ling Yuxiu menoleh dan bertanya kepada Basan Libationer, "Guru, kemana kita akan pergi untuk pelatihan kita?" Melampaui perbatasan, Basan Libationer menatap gulungan-gulungan yang telah diserahkan Qinmu dan dirinya, mempelajarinya satu persatu tanpa mendongak, dan berkata, "Kerajaan Mandi." Ling Yuxiu terkejut. Kerajaan Mandi. Dia sudah lama mendengar tentang kekejaman medan perang Mandi, yang di luar imajinasi. Hati Qinmu bergejolak, dan dia menatap Basan Libationer, berbisik, "Kakak senior,
Apakah Anda sudah menemukan keberadaan bagian bawah tubuh kakek jagal? Basan Libationer mengangguk. Bagian bawah tubuh guru diambil oleh sebuah sekolah kecil. Dan sekolah kecil ini dimusnahkan oleh sekte penyihir kerajaan Mandi, Istana Emas Lulan. Bagian bawah tubuh guru seharusnya berada di tangan Istana Emas Lulan. Kinmu menghela napas lega. Tak heran jika Basan Libationer memilih pergi ke kerajaan Mandi. Dia masih sedikit bingung, mengapa Istana Emas Lulan memusnahkan sekolah kecil itu dan mengambil bagian bawah tubuh Bacer. Banteng hijau itu menuju ke barat. Dan tak lama kemudian, mereka tiba di tepi sungai Tu. Banteng hijau itu berlari kecil di atas air, menuju ke hulu. Bab 149. Kaisar Bela Diri. Kehebatan banteng ini sebanding dengan Raja Iblis. Ia berjalan di atas air lebih mantap daripada di darat. Dan ia mahir memanipulasi angin dan guntur. Dengan kecepatan ini, ia dapat dengan mudah menempuh jarak 3.000 mil dalam sehari. Basan Libationer menelaah sekilas gulungan-gulungan yang dipilih oleh Kinmu dan Ling Yuxiu. Merasa sedikit pusing saat memegang gulungan yang diserahkan Kinmu. Gulungan yang dipilih Ling Yuxiu berisi teknik pedang dan kemampuan ilahi, atau setidaknya mantra. Selain teknik pedang matahari terbenam, yang biasa saja, dua teknik lainnya yang diserahkan Kinmu benar-benar membuatnya bingung. Kedua buku ini diberi judul, Pancingan Penuntun Jiwa, dan Perintah Jimat untuk Memanggil Hantu dan Mengusir Roh. Setiap teknik pedang, kemampuan ilahi, atau mantra mengikuti prinsip-prinsip dasar. Dengan fondasi yang sangat dalam, Basan Libationer dapat membimbing mereka melalui konsep memahami satu hal dan menerapkannya pada banyak hal lainnya. Namun, kedua gulungan yang dipilih Kinmu adalah yang paling tidak dikenal di antara yang tidak dikenal. Biasanya, bahkan jika Basan Libationer memasuki menara catatan surgawi dan melihat mantra khusus seperti itu, dia hanya akan meliriknya sebelum menyisihkannya, mengabaikannya sepenuhnya. Memintanya untuk menjelaskannya benar-benar melampaui kemampuannya. Bagi seseorang dari alamnya, mantra pengarah jiwa dan mantra perintah jimat untuk memanggil hantu dan mengirim roh tampaknya tidak cukup ampuh, dan juga tidak memiliki fitur yang menonjol. Dia benar-benar tidak tahu niat Kinmu dalam memilih kedua mantra ini. Sambil duduk di punggung banteng, Basan Libationer melemparkan kedua gulungan itu kembali kepada Kinmu agar ia pelajari sendiri. Lalu mulai menjelaskan gulungan-gulungan yang dibawa Ling Yuxiu dari menara catatan surgawi. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Ling Yuxiu dapat memasuki lantai 2 menara catatan surgawi. Kali ini, dia membawa gulungan teknik Taois mendalam dari sekte Dao yang disebut induksi petir langit biru. Berdasarkan namanya saja, benda itu berkali-kali lebih ortodoks daripada mantra pemandu jiwa dan perintah jimat untuk memanggil hantu dan mengirim roh yang ditemukan Kinmu. Teknik petir ortodoks dari sekte Taois memang sesuai dengan reputasinya. Basan Libationer menjelaskannya dengan fasih, dan di bawah bimbingannya, banyak poin sulit menjadi jelas bagi Ling Yuxiu. Kinmu juga mendengarkan dengan saksama. Tiba-tiba menyadari bahwa induksi petir langit biru dapat dikaitkan dengan 8 bentuk suara petir, yang mungkin menghasilkan kekuatan yang tak terduga. Pikirannya mulai melayang, dan dia tidak mendengar apa yang dikatakan Basan Libationer selanjutnya, karena terlalu larut dalam perhitungannya sendiri. Ling Yuxiu menanyakan beberapa hal yang masih membingungkan kepada Basan Libationer, lalu segera berangkat untuk mengujinya. Dia melakukan serangkaian segel tangan. Dan tiba-tiba seberkas petir menyambar dari langit yang cerah, menghantam permukaan sungai dengan suara keras dan melemparkan beberapa ikan sungai sepanjang 10 kaki. Ling Yuxiu terkejut sekaligus gembira, merasa sangat puas. Basan Libationer menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri, dasar ilmumu terlalu lemah. Kau belum cukup berlatih hal-hal mendasar. Kekuatan induksi petir langit biru lebih dari sekadar ini." Dia menyegel harta karun ilahi miliknya sendiri, hanya menyimpan embrio roh dan 5 harta karun ilahi cahaya untuk menyamai alam Ling Yuxiu. Kemudian dia mengaktifkan segel untuk induksi petir langit biru. Jari-jarinya saling menjepit seolah-olah memasukkan benang ke dalam jarum tak terlihat di hadapannya. Kilat menyambar dan guntur menggelegar di atas sungai. Petir menyambar tepat di tempat yang ditunjuknya dengan ketepatan luar biasa. Puluhan sambaran petir jatuh dalam sekejap.
Permukaan sungai berubah menjadi putih, dipenuhi ikan-ikan besar yang hancur terbalik akibat ledakan. Ling Yuxiu benar-benar yakin dengan jurus Basan Libationer. Jelas ini juga pertama kalinya dia berlatih jurus induksi petir langit biru. Namun eksekusinya sangat berpengalaman, yang benar-benar menakjubkan. Basan Libationer tersenyum dan berkata, teknik kultivasi keluarga kerajaanmu, seni Kaisar Sembilan Naga, sangat dahsyat dan luar biasa. Jika fondasimu cukup kokoh, kekuatan induksi petir langit birumu akan jauh lebih kuat daripada milikku. Putri ketujuh, aku tidak akan mengajarimu teknik lain selama beberapa hari ini. Aku hanya akan membantumu memperkuat fondasimu. Ling Yuxiu langsung setuju. Basan Libationer adalah sosok setingkat master kultus dengan pengetahuan yang luas. Setelah mengalami reformasi dari guru kekaisaran Yankang dan menghabiskan bertahun-tahun di Akademi Agung, tanah suci tempat ia bermeditasi tentang teknik dan kemampuan ilahi dari berbagai sekte dan klan, kedalaman fondasinya menjadikannya salah satu ahli terkemuka di Kerajaan Perdamaian Abadi. Banteng hijau itu menuju perbatasan. Di sepanjang jalan, Basan Libationer berkhotbah dan menjelaskan gulungan-gulungan yang mereka bawa dari menara catatan surgawi. Setelah 2 atau 3 hari, mereka akhirnya tiba di dekat Gerbang Kingman. Gerbang Kingman merupakan perbatasan antara Kerajaan Perdamaian Abadi dan Kerajaan Mandi, serta perbatasan antara reruntuhan besar dan Kerajaan Mandi. Di sini, jalur Kingman dan perbatasan Kerajaan Mandi dipisahkan oleh lebih dari 100 mil. Namun, di tengah jarak itu terbentang hamparan hutan pegunungan sepanjang sekitar 10 mil. Hutan ini membentang dari reruntuhan besar dan dianggap sebagai wilayahnya. Setiap malam, kegelapan akan menyelimuti, memisahkan kedua jalur megah tersebut. Reruntuhan besar berfungsi sebagai penghalang alami antara Kerajaan Mandi dan Kerajaan Perdamaian Abadi. Kedua pasukan tidak dapat menggunakan kegelapan malam untuk serangan mendadak. Mereka hanya dapat menyerang pada siang hari, yang mengakibatkan kebuntuan. Para prajurit dari kedua belah pihak dengan jelas menyebut sebidang tanah reruntuhan besar ini sebagai lidah bebek. Saat Kinmu dan yang lainnya memasuki gerbang Kingman, Basan Libationer menyerahkan surat izin perjalanan mereka. Prajurit yang menghitung rombongan itu tiba-tiba membeku ketika melihat Kinmu dan bergegas masuk ke kota. Bingung, Basan Libationer bertanya dengan lantang, apakah kau mendapat masalah? Banteng hijau itu menyombongkan diri. Lebih dari sekadar masalah. Tuan, apakah Anda lupa? Adik Anda ini adalah seorang bangsa terlantar dari reruntuhan besar. Para prajurit perbatasan menerima ramalan ilahi untuk membunuh setiap bangsa terlantar yang berani memasuki kedamaian abadi. Kurasa adik Anda akan segera dipenggal atau dijual sebagai budak. Basan Libationer sedikit mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, suara gemerincing baju zirah terdengar dari kota. Diikuti oleh suara berat yang bertanya, Tabib Ilahi. Di mana Tabib Ilahi Qin? Sekelompok lebih dari 100 tentara muncul dari celah gunung, mengelilingi seorang jenderal tua berambut putih yang memandang kelompok itu dan bertanya, yang mana Tabib Suci Qin? Kinmu tersenyum dan berkata, aku Qin. Aku tidak pantas menyandang gelar dokter ilahi. Jenderal. Gemerincing. Di hadapannya, para prajurit berlutut satu persatu. Jenderal tua itu juga berlutut, mengangkat kedua tangannya yang terkatup di atas kepalanya. Obat yang diberikan Tabib Suci Qin telah menyelamatkan nyawa banyak prajurit di perbatasan saya. Saya, Bian, diperintahkan untuk menjaga perbatasan dan tidak dapat pergi ke ibu kota untuk berterima kasih kepada Anda. Saya tidak pernah menyangka Anda akan datang secara pribadi. Mohon terima penghormatan dari saya dan para prajurit saya. Kinmu dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Jenderal, silakan berdiri. Apakah pil pemurnian serangga yang murni saya efektif? Jenderal Bian berdiri. Rambut putihnya bergoyang saat dia mengangguk. Itu berhasil. Bahkan jika penyihir agung kerajaan Mandi melakukan sihirnya lagi, dia tidak akan bisa melukai prajurit di pasukan saya. Semua orang di gerbang Kingman terharu hingga menangis karena rasa syukur atas kebaikan Tabib Ilahi. Kamu terlalu baik, itu hanya usaha kecil. Kinmu tersenyum dan berkata, Jenderal Bian, ini Basan Libationer dari Akademi Agung kita, dan ini putri ketujuh.
Bian Zhengyun tertawa dan berkata, aku sudah lama mendengar nama Basan Libationer. Melihatmu hari ini, kau memang luar biasa. Adapun putri ketujuh, ekspresinya sedikit berubah muram saat dia mencibir. Apa yang dilakukan putri di tempat terpencil ini? Jika sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan bertanggung jawab? Basan Libationer tersenyum. Saya membawa mereka ke sini untuk pelatihan. Jenderal Bian, mohon izinkan kami lewat. Ekspresi Bian Zhengyun sedikit melunak saat dia berkata dengan enggan. Demi wajah tabib ilahi, aku akan mengizinkanmu lewat. Apakah sang pembawa persembahan berencana untuk berlatih di sini? Di gerbang Kingman. Basan Libationer menggelengkan kepalanya. Kerajaan Mandi. Bian Zhengyun terkejut dan langsung berseru. Kalian akan pergi ke kerajaan Mandi. Apakah kalian sudah gila? Kedua negara sedang berperang. Jika kalian menyeberang sekarang, mereka pasti akan membunuh kalian. Selain itu, kalian membawa putri. Jika terjadi sesuatu, itu sudah cukup untuk mengeksekusi seluruh Akademi Agung kalian. Basan Libationer tersenyum. Dengan kehadiranku, tidak akan ada masalah. Aku punya mata dan telinga sendiri di kerajaan Mandi. Bian Zhengyun mencibir. Mengapa aku harus peduli? Ini urusan Akademi Agung. Bahkan jika terjadi sesuatu, Akademi Agung akan menanggung konsekuensinya. Tabib Suci Qin, silakan masuk melalui gerbang. Ling Yuxiu merasa cemas. Basan Libationer telah memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi ke perbatasan untuk pelatihan. Dia mengira mereka hanya akan pergi ke perbatasan. Tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan benar-benar masuk ke kerajaan Mandi. Namun, dia selalu berani dan gegabah. Dia pernah mengikuti Jenderal Qin Fei Yue jauh ke dalam reruntuhan besar. Mendengar mereka akan pergi ke kerajaan Mandi sekarang membuatnya merasa gelisah. Tetapi dia juga semakin bersemangat. Malam itu, sebuah jamuan besar diadakan di kediaman Jenderal. Bian Zhengyun memimpin para prajuritnya mengundang Qin Mu ke pesta tersebut. Basan Libationer dan yang lainnya juga diundang. Tetapi mereka hanya sebagai tamu kehormatan. Keesokan paginya, Bian Zhengyun mengantar mereka. Ia mempersembahkan nampan berisi batangan emas dan berkata, kerajaan Mandi tidak mengakui koin Dafeng, hanya emas. Ambillah ini, tabib suci, untuk digunakan sebagai biaya perjalanan. Qin Mu mengucapkan terima kasih kepadanya. Semua orang menaiki punggung banteng itu, dan banteng hijau itu berjalan keluar dari celah gunung. Mereka menyeberangi wilayah Lidah Bebek di reruntuhan besar dan tiba di perbatasan. Dari jauh, mereka melihat debu mengepul, dan di dalam debu itu, beberapa makhluk aneh dengan duri tulang di kepala mereka menyerbu ke arah mereka. Tentara asing yang tinggi dan tegap duduk di punggung makhluk-makhluk itu, berteriak keras, Yesu. Basan Libationer mengangkat kakinya dan melangkah ke kepala banteng hijau yang besar, berdiri di atas kedua tanduknya. Dia tiba-tiba membuka jubah bulu cerpelainya. Ketika para tentara asing yang sedang menyerbu melihat tato di dadanya, mereka segera menghentikan kuda-kuda mereka. Mereka membungkuk sambil duduk di atas tunggangan mereka, lalu membalikkan kuda-kuda mereka dan berpacu pergi sambil bersiul. Basan Libationer menutup jubahnya dan turun dari kepala banteng. Baik Qin Mu maupun Ling Yuxiu bingung, tidak mengerti mengapa orang-orang barbar ini membungkuk kepadanya. Setelah mencapai perbatasan kerajaan Mandi, mereka menemukan sebuah kota tinggi dengan keamanan yang sangat ketat. Basan Libationer memimpin mereka ke gerbang yang terbuka dan banyak tentara barbar berbaris di kedua sisi. Dengan hormat menyambut mereka memasuki wilayah tersebut. Keduanya bahkan lebih bingung. Pada saat itu, seorang jenderal yang menjaga perbatasan Mandi berjalan mendekat dan tertawa. Han Wu yang tak tertandingi, Raja Padang Rumput kita, sudah lama sekali. Sejak Yang Mulia menjadi pejabat Kerajaan Perdamaian Abadi, nama Han Wu telah menjadi sangat terkenal. Basan Libationer tertawa terbahak-bahak. Aku bukan berasal dari Padang Rumput, hanya saja aku mengalahkan prajuritmu di sana dan dihormati olehmu sebagai Han Wu. Han Wu, Qin Mu dan yang lainnya saling pandang. Hu Ling'er bertanya dengan penasaran. Wahai pembawa persembahan, apa yang tertatu di dadamu? Mengapa mereka membungkuk kepadamu ketika melihatnya? Basan Libationer membuka dadanya dan tersenyum. Lihat,
Kinmu melihat dan mendapati tato tengkorak aneh yang dipenuhi duri tulang di dadanya. Ini adalah tato Han Kerajaan Mandi. Tato ini telah diberkati oleh tanah suci Kerajaan Mandi, sang penyihir terhormat. Tidak semua orang memilikinya. Basan Libationer menutup jubahnya dan berkata, awalnya aku adalah seorang Han dari Kerajaan Mandi. Bertahun-tahun yang lalu, aku berkelana kemana-mana bersama guruku dan sampai ke Kerajaan Mandi. Mendengar bahwa mereka menghargai seni bela diri, aku berduel dengan para ahli terkuat di padang rumput dan tetap tak terkalahkan dalam 100 pertempuran, sehingga mendapatkan gelar Han Wu. Di Kerajaan Perdamaian Abadi, Han Wu berarti Kaisar Bela Diri. Bab 150, Kaisar Langit Perbatasan. Kaisar Bela Diri, reputasi kakak senior Basan di Kerajaan Mandi benar-benar sehebat itu. Kinmu diam-diam tersentak. Ling Yuxiu segera bertanya, Guru, apakah Anda seorang ahli dari aliran teknik pertempuran? Basan Libationer mengangguk dan tersenyum. Di masa lalu, aku mengikuti guru baik hatiku untuk mengembangkan teknik pedangku. Kemudian, guru baik hatiku menghilang, dan teknik pedangku stagnan untuk waktu yang lama. Lebih jauh lagi, dengan reformasi guru kekaisaran, aku datang ke kedamaian abadi untuk mempelajari mantra dan ilmu pedang, mencoba menggunakan pengetahuan orang lain untuk menembus batasan kemampuanku. Namun, berbicara tentang hal itu, kekuatan terbesarku bukanlah teknik pertempuran, tetapi metode pertempuran. Hati Ling Yuxiu sedikit bergetar. Selama ini, Basan Libationer telah mengajari mereka mantra Dao dan kemampuan ilahi, memberikan ceramah tentang berbagai kitab klasik, membuatnya percaya bahwa dia sangat mahir dalam mantra dan ilmu pedang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah penerus sekolah teknik pertempuran. Itu benar-benar mengejutkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Basan Libationer sebenarnya memegang gelar Kaisar Bela Diri di Kerajaan Mandi dan sangat dihormati. Ini bisa dianggap sebagai kehormatan tertinggi bagi orang asing di Kerajaan Mandi. Jenderal Barbar memimpin semua orang masuk ke celah dan bertanya, apa yang dilakukan Han Wu di negara kami? Sejak kau membelot ke Kerajaan Perdamaian Abadi, semua pahlawan padang rumput telah mencemoohmu dan ingin merebut kembali gelar Han Wu. Basan Libationer tertawa. Para cendekiawan dari Akademi Agungku ingin menelusuri kembali jejakku di masa lalu dan bertemu dengan para pahlawan muda dari Sekte Penyihir. Tubuh Jenderal Barbar itu sedikit bergetar. Dia menatap Kinmu dan Ling Yuxiu lalu mencibir. Hanya mereka berdua. Ling Yuxiu sangat gembira. Dia mengedipkan mata pada Kinmu dan terkekeh. Kita akan bertemu dengan para pahlawan muda dari Sekte Penyihir sekarang. Basan Libationer berkata, hanya mereka. Kali ini, aku berencana pergi ke Tanah Suci di Padang Rumput, Istana Emas Lulan, dan duduk di depan gerbangnya untuk menghalangi mereka. Dulu, dengan menghalangi gerbang Istana Emas Lulan itulah aku mendapatkan nama Han Wu. Mata Jenderal Barbar itu berkedut tak menentu. Dia mencibir. Kau hanya berhasil memblokir gerbang karena Han Surgawi ada di sana. Bagaimana kekuatanmu saat ini dibandingkan dengan Han Surgawi? Meskipun saya lebih rendah, saya tidak jauh tertinggal. Ekspresi Jenderal Barbar itu berubah gelap. Dia berteriak ke arah seorang prajurit. Lepaskan serigala ukiran elang. Beritahu Istana Emas Lulan bahwa Han Wu ada di sini untuk memblokir gerbang. Prajurit Barbar itu dengan cepat meneriakkan perintah. Sesaat kemudian, serigala raksasa bersayap melayang ke langit, mengepakkan sayapnya menuju kedalaman padang rumput. Jenderal Barbar itu memandang Basan Libationer, membungkuk, dan memberi hormat. Han Wu, jalan di depan terjal. Silakan lanjutkan. Basan Libationer tertawa terbahak-bahak dan memimpin Kinmu dan yang lainnya ke padang rumput. Ling Yuxiu bertanya, Guru Basan, siapakah Han Surgawi yang baru saja disebutkan oleh orang barbar itu? Guruku yang dermawan, pedang surgawi. Basan Libationer mendongak ke langit dan berkata dengan tenang. Dulu, dia membawaku untuk memblokir gerbang Istana Emas Lulan dan dihormati sebagai Kaisar Langit Perbatasan. Kakek Jagal ternyata sangat hebat sebelumnya. Kinmu terkejut. Si Jagal, dengan temperamennya yang meledak-ledak dan ekspresi kesal yang selalu ada, pergi ke nenek tempel untuk menjual daging. Sambil memegang 2 golok, wajahnya dipenuhi cemberutan ganas.
menakut-nakuti banyak gadis kecil di reruntuhan besar hingga menangis. Dia benar-benar pernah menyandang gelar Han Surgawi sebelumnya. Han Surgawi adalah Kaisar Surgawi. Betapa hebatnya reputasi Kaisar Surgawi. Bagaimana mungkin reputasi itu hanya digunakan untuk menakut-nakuti gadis-gadis kecil? Kinmu benar-benar tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya sosok jagal saat itu. Hulinger bergumam. Kaisar bela diri perbatasan. Kaisar langit perbatasan. Sungguh agung sekali. Padang rumput itu luas dan jarang penduduknya. Terkadang, mereka berjalan setengah hari tanpa melihat satupun desa. Melihat ke kejauhan, langit cerah tanpa awan sejauh 10.000 mil. Dan hijaunya padang rumput menyatu dengan birunya langit, menyegarkan hati dan pikiran. Basan Libationer memiliki penampilan yang gagah, tinggi dan kuat, sangat kekar, agak mirip dengan pria-pria dari padang rumput. Jika mereka bertemu dengan sebuah desa, para penggembala akan maju untuk menawarkan anggur, menunjukkan antusiasme yang besar. Kerajaan Kedamaian Abadi memiliki 3 aliran utama, Sekte Dao, yang terkemuka dari Jalan Kebenaran, Kuil Guntur Agung, yang terkemuka dari Jalan Buddha, dan Sekte Iblis Surgawi, yang terkemuka dari Jalan Iblis. Ketika malam tiba, mereka menetap di sebuah desa. Basan Libationer duduk di dekat api unggun dan berkata, namun, di padang rumput, tanah suci terpenting adalah Istana Emas Lulan, yang merupakan kultus penyihir terbesar. Para penyihir agung dari Istana Emas Lulan memiliki status yang sangat tinggi di padang rumput. Para Han di padang rumput semuanya diberikan kedaulatan oleh penyihir terhormat dari Istana Emas Lulan. Jika seorang Han tua meninggal dan putranya ingin menggantikannya, ia harus pergi ke Istana Emas Lulan dan meminta izin dari penyihir terhormat. Ling Yuxiu berkata, keadaan di Kerajaan Perdamaian Abadi kita dulu juga sama. Aku pernah mendengar ayahku berkata bahwa di tahun-tahun awal, Kerajaan Perdamaian Abadi hanya 1/10 dari ukurannya saat ini dan merupakan negara bawahan Sekte Panjang Umur. Saat itu, keluarga Ling kita bukanlah keluarga kekaisaran. Kemudian, pemimpin Sekte Panjang Umur merasa muak dengan kaisar yang berkuasa, langsung menggulingkannya, dan memilih leluhurku sebagai kaisar, segera mengubah dinasti. Setelah itu, keluarga Ling bekerja keras untuk memerintah, diam-diam mengembangkan diri, dan akhirnya menyingkirkan Sekte Panjang Umur, sehingga menjadi semakin kuat. Kinmu sedikit terkejut, dia tidak tahu bahwa Kerajaan Perdamaian Abadi memiliki sejarah seperti itu. Basan Libationer meminum anggur, meletakkan labu anggurnya, dan berkata, wilayah Kerajaan Perdamaian Abadi saat ini dulunya terdiri dari lebih dari 30 negara kecil. Setiap negara memiliki seorang kaisar, dan masing-masing dikendalikan oleh sebuah sekolah. Sekolah-sekolah ini didukung oleh negara-negara tersebut, dan para kaisar harus membayar upeti kepada mereka setiap tahun. Sekarang sekolah-sekolah tersebut telah menjadi bawahan negara. Mereka tentu saja tidak senang dan akan memberontak setiap kali mereka memiliki kesempatan. Meskipun ada banyak sekolah di luar perbatasan, yang paling kuat dan terbesar adalah Istana Emas Lulan. Semua negara dan semua Han tunduk kepada Istana Emas, dan sekolah-sekolah lain sama sekali tidak dapat bersaing dengan Istana Emas. Kinmu bertanya, kakak senior, bagaimana kekuatan Istana Emas Lulan ini dibandingkan dengan 3 sekolah utama? Basan Libationer berkata dengan tenang, kurang lebih sama. Mata Kinmu berbinar. Memblokir gerbang Istana Emas Lulan sama sulitnya dengan memblokir gerbang Gunung Sekte Dao atau gerbang Gunung Kuil Suara Guntur Agung. Tingkat kesulitannya bisa dibayangkan. Namun, kunjungan ke Istana Emas Lulan ini bukan untuk memblokir gerbang, melainkan untuk mencuri sesuatu. Basan Libationer terkekeh. Adik junior, putri, kalian berdua akan menghalangi gerbang sementara aku masuk ke istana untuk mencuri sesuatu. Setelah berhasil, kami akan segera pergi. Putri, beberapa hari ke depan aku akan meningkatkan pelatihan yayasanmu untuk memaksimalkan kekuatan seni Kaisar 9 Naga Keluarga Kekaisaran. Ling Yuxiu merasa sedikit gelisah di hatinya. Keesokan harinya, rombongan itu berangkat lagi. Namun, kali ini Basan Libationer menyuruh mereka berjalan kaki. Dan sambil berjalan,
Ia meminta Ling Yuxiu mendemonstrasikan teknik kultivasi yang telah dipelajarinya. Tatapan Basan Libationer tajam. Dia bisa melihat setiap kekurangan Ling Yuxiu seketika, lalu memerintahkannya untuk memperbaikinya, membuatnya berlatih dengan tekun berulang kali. Ini adalah pertama kalinya Ling Yuxiu mengalami kesulitan seperti itu. Meskipun sebelumnya dia cerdas dan cakap, itu karena pendidikan kekaisaran, dan dia tidak terlalu memperhatikan kemampuan ilahi bela diri. Kali ini, Basan Libationer tanpa ampun mengasah keterampilan dasarnya, membuatnya berlatih keras dan tekun untuk mengeluarkan kekuatan seni Kaisar Sembilan Naga. Jurus Sembilan Naga Kaisar adalah teknik kultivasi tertinggi keluarga kekaisaran. Setelah disempurnakan oleh Istana Kekaisaran, dikombinasikan dengan pendudukan tanah tempat Sembilan Naga berkumpul, Ki Sembilan Naga mengelilingi kota kekaisaran, memberikan hasil yang luar biasa bagi keturunan keluarga kekaisaran seperti Ling Yuxiu yang mengkultivasi teknik ini, mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ki asal Ling Yuxiu tingkat pendidikannya tidak rendah. Yang kurang darinya adalah fondasi yang kokoh. Setelah lebih dari 10 hari, dia diasah oleh Basan Libationer seolah-olah dia adalah orang yang berbeda, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Seni Kaisar Sembilan Naga itu sendiri adalah teknik kultivasi untuk mantra dan kemampuan ilahi. Kekuatan mantra dan kemampuan ilahi terletak pada daya ledaknya, seperti kemampuan ilahi api berkobar. Basan Libationer menunjuk dengan jarinya, dan sebuah bola api melesat keluar, mencapai lebih dari 100 zang. Bola api itu hanya sebesar kepalan tangan, tetapi tiba-tiba meledak. Kobaran api yang dahsyat meluas ribuan kali lipat, menghancurkan semua rumput dalam radius selusin zang. Tanah menjadi hitam hangus, dan jejak batu yang meleleh bahkan muncul di pusat ledakan. Seni Kaisar Sembilan Naga memiliki pencapaian yang sangat mendalam dalam dao sihir. Ada yang mengatakan bahwa aliran sihir dan aliran teknik pertempuran adalah dua aliran yang sangat berbeda. Tetapi perbedaan antara sihir dan pertempuran tidak begitu ekstrim, keduanya bahkan dapat saling terkait. Basan Libationer meminjam palu besi besar dari Ling Yuxiu dan berkata, "Putri, perhatikan baik-baik. Adik junior, kemarilah dan berlatih tanding denganku." Energi asal Qinmu meledak, dan pedang Sao Bao keluar dari sarungnya, menusuk ke arah Basan Libationer. Basan Libationer mengayunkan palu. Palu besi besar itu adalah palu yang diberikan Qinmu kepada Ling Yuxiu. Tetapi pada saat ini, kepala palu itu meledak dalam kobaran api dan bertabrakan dengan pedang Sao Bao. Ledakan dahsyat meletus dari kepala palu, menghantamkan pedang Sao Bao hingga terpental. Kobaran api mengelilingi Basan Libationer. Namun tanah tempat dia berdiri tetap subur dan hijau. Ling Yuxiu terkejut dan segera menyadari kuncinya. Basan Libationer telah menyembunyikan kemampuan ilahi api berkobar di dalam palu besi besar. Ketika pedang Sao Bao menyentuh palu besi besar, kemampuan ilahi api berkobar meletus, menghantam pedang Sao Bao hingga terpental. Energi asal Qinmu membentuk untayan, melilit pedang Sao Bao. Cahaya pedang berkilat saat menyerang Basan Libationer. Keduanya berjauhan. Basan Libationer mengayunkan palu besi, membalikkannya ke atas dan ke bawah. Setiap pukulan berhasil menangkis pedang Sao Bao, diikuti oleh ledakan gemuruh dan gelombang api yang bergulir. Sangat dahsyat. Jantung Ling Yuxiu berdebar kencang. Basan Libationer sedang mendemonstrasikan metode bertarung yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Menggabungkan teknik pertempuran dan mantra dengan sempurna, membuatnya sangat dahsyat. Pedang Sao Bao milik Qinmu terlempar berkali-kali, memenuhi hatinya dengan kekaguman. Basan Libationer pertama kali belajar dari Bacer, pedang surgawi, lalu memasuki kerajaan perdamaian abadi untuk mempelajari mantra, dan akhirnya menempa jalannya sendiri. Cara Basan Libationer menggunakan mantra dan teknik pertempuran juga menunjukkan jalan bagi Qinmu. Julukan Kaisar Bela Diri memang sangat pantas disematkan. Dengan menggabungkan dua metode kultivasi yang berbeda, Basan Libationer dapat disebut sebagai Grandmaster generasi ini, meskipun kemampuannya lebih rendah daripada Bacer. Basan Libationer menyimpan teknik palunya dan mengembalikan palu besi besar yang membara kepada Ling Yuxiu, sambil berkata, "Ketika aku berlatih pedang,
Aku tidak bisa mencapai alam ekstrim seperti guru baik hatiku. Jadi aku harus mencari cara lain. Pedang guru baik hatiku dapat membelah langit dan bumi, membelah cakrawala, dan menghancurkan mantra atau kemampuan ilahi apapun di dunia dengan satu serangan. Aku tidak dapat melakukan itu. Jadi, aku memanfaatkan reformasi guru kekaisaran untuk memasuki Akademi Agung, mempelajari mantra dan kemampuan ilahi, mencoba mencapai terobosan. Putri Yuxiu, karena Anda memiliki seni Kaisar Sembilan Naga sebagai fondasi Anda, mengikuti jalan saya ini adalah yang terbaik. Ling Yuxiu benar-benar yakin, dia berkonsultasi dengannya dengan sungguh-sungguh. Dan bahkan ketika Basan Libationer menyuruhnya berlatih keterampilan dasarnya dengan tekun lagi, dia tidak mengeluh. Qin Mu juga tak bisa menahan godaan dan meminta nasihat dari Basan Libationer. Basan Libationer tentu saja tidak menyembunyikan apapun, membagikan semua yang dia ketahui. Dan bahkan Hulinger dan si sapi hijau pun mendapat banyak manfaat. Mereka melakukan perjalanan jauh ke padang rumput, berlatih integrasi metode pertempuran di sepanjang jalan. Ling Yuxiu awalnya telah menguasai teknik integrasi metode pertempuran, dan dia berlatih tanding dengan intens bersama Qin Mu. Keduanya sampai berkeringat. Saat beristirahat, Qin Mu mengeluarkan sapu tangan wangi untuk menyeka keringatnya. Ling Yuxiu tertawa. Sarjana Akademi Kekaisaran, izinkan saya membantu Anda menyekanya. Sambil berkata demikian, dia merebut sapu tangan itu dari tangannya dan dengan lembut menyeka dahinya. Qin Mu melihat butiran keringat di dahinya. Kamu juga berkeringat. Biar aku usap. Ling Yuxiu menyerahkan sapu tangan wangi kepadanya sambil tersipu. Tiba-tiba, ekspresi Basan Libationer berubah drastis. Dia mengangkat kedua tangannya dan mendorongnya ke depan. Berteriak, geng surgawi yang tak tertembus.